bahwa kita ini pada posisi sekarang ini kan entry point-nya kan berbeda-beda. Jadi kalau bahasa filsafatnya, epistemologinya berbeda-beda, Gus. Nah, terus sumber pengetahuan kita, metode yang kita pakai, kemudian sumber yang berbeda, walaupun sebenarnya katakanlah pada status yang kita tempati itu sama, tapi kan berbeda karakternya. Saya kasih contoh, Gus. Nah, saya ini kan lahir di desa, Gus. Terus hidup di kota. Saya masih umur 6 tahun sudah ditinggal oleh bapak saya, anak yatim. Terus ibu saya itu ibu rumah tangga murni, buta huruf, buta aksara, aksara Latin, aksara Arab, dan jadi angka saja enggak bisa. Jadi bisa membedakan angka itu hanya dari uang. Kalau uang paham ya. Dan dia istri keempat dari bapak saya. Bapak saya itu waktu itu umur 50 tahun lebih, ibu saya masih umur 15. Saya anak ke-6 dari istri keempat. Umur 6 tahun sudah ditinggal oleh bapak. Nah ini ya. Jadi kalau dilihat ya, tumbuh kembang ini kan secara fisik, kalau teori empiris bahwa anak itu berkembang itu ditentukan oleh lingkungan, saya tidak mungkin, jangankan jadi guru besar, tamat SD itu susah, Gus, kan ya. Secara teoris tidak mungkin itu terjadi untuk mendapat gelar profesor gitu ya. Tamat SD aja mau pakai apa saya, Gus? Ibu rumah tangga murni, anak yatim. Nah, tapi itu yang saya katakan takhayyaru linitafikum. Jadi faktor hereditas mungkin saya dilahirkan ya, dengan potensi yang saya bawa itu kuat. Artinya kuat dalam arti bisa hidup prihatin, sehingga apa yang saya cita-citakan kalau bisa tercapai. Dari faktor religius umpamanya ya, konon, dan saya rasakan semasa kecil, saya tidak tahu masa kecil itu tidak pernah saya melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang lain, terutama dalam keluarga. Saya maaf, saya SMP umur 13 tahun. Tani, Gus. Macul sendiri, nanam sendiri. Dan itu saya lakukan. Sampean sekolah apa ada yang mengarahkan atau ada yang diadani? Ada, tapi kalau faktor hereditas itu susah ya. Banyak anak-anak sekarang ini penuh dengan fasilitas, tapi ya. Jadi saya bawa kira-kira doa orang tua. Sehingga bibit ketemunya antara ovum dengan sperma itu yang dibuahi adalah potensi yang baik. Ya itu loh yang saya katakan tadi. Sehingga faktor lingkungan itu tidak terlalu banyak berpengaruh. Dalam arti saya mungkin termasuk anak yang tidak merasakan bagaimana hidup pada masa remaja. Remaja yang penuh dengan kegoncangan. Artinya biasanya anak remaja kalau disuruh ibadah kan susah. Selalu mau apa adanya. Tapi saya diarahkan ke apapun dibayangkan. Anak SMP disuruh maju, disuruh mau. Apa orang tuanya ini, ibunya yang hal ini itu memberikan contoh ibadah yang baik? Karena begini, banyak orang itu secara formal dia tidak berpendidikan, tapi dia orang yang bijak, dia ini perilakunya bijak, cara mengarahkan bijak, juga ibadahnya itu mantap. Itu kan ada banyak yang kayak itu. Ibu saya sesungguhnya karena ya saya katakan tadi jangankan pengetahuan agama, iya kan, orang desa itu kan buta aksara Latin, aksara,
Tapi perilakunya itu, Gus. Jadi dia seorang yang ibu, bagaimana umpamanya saya mau makan, umpamanya makanan tidak tersedia, mungkin sudah mau di mulutnya. Karena lihat saya bagaimana dia mengasihi anaknya. Mungkin karena itu, Gus. Kira-kira seperti itu. Artinya orang mengatakan dia mungkin buta huruf, buta aksara, tapi tidak buta hati. Ya kan banyak begini, banyak orang itu memang secara pendidikan formal dia tidak tinggi, tapi perilakunya dia sudah orang yang bijak. Ya ini secara pengetahuan dia umi, tapi dia bagaimana mengasuh anak, kadang-kadang dia itu mengalahkan orang yang sudah punya pendidikan, ilmu pendidikan, terus bagaimana memberikan kasih sayang, dia sungguh-sungguh, bukan hanya kepada anak, juga kepada orang lain, dia itu perilakunya sangat baik, sehingga pantulannya itu, anaknya didoakan oleh orang lain, dia doa orang lain, sehingga itu menjadilah itu tembus ini perilaku secara zahir, perilaku dengan Tuhannya melahirkanlah anak, bahasa saya ini anak yang soleh dan soleha. Itu apa begitu yang dirasakan dari ibu yang kelihatan yang saya rasakan, ibu saya itu melakukan sesuatu yang sifatnya alamiah, natural sekali ya, karena tidak didasarkan oleh pengetahuan. Jadi mungkin hanya nalurinya mengatakan ini yang baik. Kira-kira hadis yang seperti ini mungkin bunyinya, Bu ya. Albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika. Kan begitu ya. Walau aftakan nas. Ya, ayat talu alayhin nas. Jadi kira-kira itu yang diimplementasikan seperti itu. Akhirnya apa yang ada di dalam hatinya itu ini baik, ia dilakukan, dan tidak baik itu tidak dilakukan. Sehingga saya lihat ibu saya itu apa saja dikerjakan untuk anak-anaknya. 6 anaknya loh, Gus. Ditinggal oleh bapak saya. Dan ibu rumah tangga murni. Tapi alhamdulillah semua ya jadi orang lah. Ya itu coba yang bayangkan aja ya. Ya mungkin pertama dia kebersihan hati yang dimiliki. Ya, betul. Kemudian kebersihan hati direfleksikan dalam perilaku kepada anak-anaknya dan juga kepada orang lain, dan keikhlasannya kepada Tuhannya. Sehingga mendapat bimbingan dari Allah, ada furqan dalam hatinya itu, sehingga yang terpikirkan yang baik, apa yang dilakukan yang terbaik, karena dapat bimbingan dari Allah, karena berangkat dari qalbun salim, hati yang bersih itu mungkin begitu. Ya begini Gus, saya ingin mengatakan begini, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa sesungguhnya anak itu ditentukan oleh pengaruh pendidikan, dalam arti lingkungan di sekitarnya, boleh jadi iya ada. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa tidak ada yang dominan, ya. Apa itu lingkungan, apa itu pengaruh hereditas, apa itu konvergen, perpaduan antara keduanya. Jadi saya lebih cenderung mengatakan bahwa anak itu, saya artikan di situ fitrah itu kecenderungan. Jadi memang yang penting, ya ini yang saya ingin sesungguhnya bagaimana membuat semacam model bahwa sesungguhnya potensi itu ditentukan sebelum terjadinya konsepsi. Jadi itu tadi takhayyaru linutafikun fa inna. Kalau falsafah Jawa mengatakan kan itu ada 3, jadi ada bibit, bebet, bobot. Kan gitu, Gus. Iya. Tapi yang terpenting buat saya memang itu. Ya, dan ini yang kadang-kadang peran para pendakwa itu dalam rangka bagaimana membentuk suatu keluarga ya yang sakinah. Sebab kalau menurut saya mawaddah warahmah itu kan sudah ada sudah diberi oleh Allah. Yang diperjuangkan kan sakinah. Jadi kalau Prof. Muiz itu lebih yakin tentang teori genetis berarti daripada teori Mendeleev. Enggak, semua tapi tergantung pada fitrahnya itu, kecenderungannya tadi. Ada anak boleh jadi terlahir memang harus yang dominan harus lingkungan. Ada anak walaupun sebenarnya lingkungan begitu katakanlah itu baik, tapi karena
faktor hereditasnya tidak kuat, ya tidak mungkin juga bagus. Banyak loh. Fasilitasnya sudah cukup. Orang tuanya katakanlah dosen IAIN. Ibunya guru agama. Tapi anaknya boleh jadi sabu-sabu kan. Padahal ibu bapaknya itu bagaimana dia mendidik di rumah dengan baik, bagaimana dia mengontrol, tapi tetap yang kuat di sini adalah faktor lingkungan. Berarti potensi kelahirannya itu tadi, makanya saya bilang memang perlu itu bibit itu. Perlu. Jadi keterpaduan antara bibit dengan pendidikan dan lingkungan. Jadi itu yang ingin disampaikan tadi. Jadi bibit saja tidak. Memang karena kita tidak bisa mendeteksi mana sesungguhnya yang dominan, makanya tetap tiga-tiganya penting menurut saya. Oke. Jadi sebelumnya lingkungan, kemudian perpaduan. Jadi pada waktu itu akan memang ada semacam, makanya dalam pendidikan disebut dengan sistemik. Tidak lagi sistematik, tapi sistemik. Artinya ada hubungan simbiotik antara faktor hereditas, faktor lingkungan, dan faktor perpaduan antara lingkungan dan hereditas. Ya, terima kasih. Makanya pendidiknya kan harus hati-hati, Gus. Ini waktu saja tinggal simpulkan, persilakan disimpulkan karena. Jadi begini, Gus. Jadi menurut saya memang ini yang perlu menjadi perhatian bagi calon profesor pendidik, baik pendidik sebagai guru maupun pendidik sebagai rumah tangga, bahwa sebelum terkonstruk peserta didik itu, jadi mulai dari awal. Kalau menurut Profesor Brojonegoro, bahwa sesungguhnya pendidikan itu dimulai sejak sebelum kawin. Jadi memilih at-takhayyaru linutafikun fa innal irqadassas. Karena di situ akan menentukan yang akan menjadi calon bayi itu kan. Kan menurut ahli genetika bahwa setiap calon bapak itu mengeluarkan sperma itu kurang lebih 12 juta, tapi yang dibuahi hanya 1 kan. Kan berarti yang tidak terbuahi kurang lebih 11.999.000. Banyak sekali itu. Kemungkinan ini dibuahi ini kan faktor apa yang menentukan? Kalau menurut saya sebagai orang Islam, doa orang tua. Jadi pada waktu terjadi konsepsi yang diminta yang terbaik, makanya kan ada doanya itu kan. Oke. Sehingga baik secara fisik, secara psikis mungkin yang optimal yang dibuahi. Oke. Kalau kebetulan yang dibuahi itu yang terbaik, idiot dalam arti intelektualnya atau tidak baik dalam arti karakternya, nah ini nanti menjadi persoalan dalam proses pendidikan. Oke. Terima kasih. Kalau yang dibuahi yang idiot umpamanya dalam arti intelektual, bagaimana proses pendidikan sebenarnya bisa menjadi standar gitu loh, ya, normal. Tapi secara psikis juga begitu. Jadi sehingga pada waktu terjadi bagaimana secara sistemik. Nah, kalau sudah tercipta, karena itu